Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Apa kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, kita hari ini dapat bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema baru, yaitu tema 4 mengenai globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Anak-anak, tidak terasa hari ini merupakan pertemuan ke-11 kita. Dan alhamdulillah pada minggu kemarin kalian telah selesai melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester 1. Walaupun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, kita memang tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi tetap semangat dalam belajar. Jangan sampai kalian merasa kecewa, apalagi malas untuk belajar karena pembelajaran secara online. Insya Allah ketika pandemi COVID-19 ini berakhir, kita dapat bertemu secara langsung, ya. Dan pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir dan kita insya Allah bisa bertemu, ya. Nah, anak-anak, tadi Bu Nenen sudah menyampaikan bahwa materi kita hari ini adalah tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Ya, insya Allah pada hari ini kalian akan belajar mengenai materi menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Nah, sebelumnya kalian telah belajar mengenai teks eksplanasi di tema 3. Ingat, setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan, ya. Salah satu caranya adalah dengan menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan dari mana? Yang ada di dalam teks eksplanasi itu dengan menggunakan kata tanya. Ya, mulai dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, setelah kalian menemukan informasi penting dari membaca teks eksplanasi tersebut, informasi penting yang kalian temukan itu dapat kalian sampaikan secara lisan kepada orang lain ataupun secara tertulis. Ya, kenapa harus disampaikan? Karena hal tersebut dapat menambah wawasan kalian dan wawasan teman-teman kalian. Ingat, ketika menyampaikan informasi penting secara lisan, pastikan suara kalian itu jelas, intonasinya juga jelas dan tidak ambigu, ya, tidak menimbulkan makna ganda. Nah, seperti itu kalau menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi secara lisan. Di sini, selain secara lisan, teks eksplanasi yang memuat informasi penting yang sudah kalian temukan itu bisa kalian sajikan dalam bentuk tertulis. Nah, dalam bentuk tertulis ini dalam bentuk apa, Bu Nenden? Salah satunya dalam bentuk gambar seri. Jadi, informasi penting dalam teks eksplanasi juga dapat kalian sampaikan dalam bentuk gambar seri, ya. Nah, langsung saja kita ke materi pokok. Jadi,
Gambar seri itu apa? Gambar seri adalah rangkaian, ya, kumpulan gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Setiap gambar menceritakan, jadi ingat dalam gambar seri itu ada beberapa gambar, ya, karena dalam pengertiannya adalah rangkaian. Jadi setiap gambar dalam gambar seri itu menceritakan bagian dari cerita tersebut yang dapat disusun secara urut sehingga membentuk sebuah cerita yang runtut, yang lengkap, berurutan. Itu pengertian dari gambar seri. Sebenarnya materi tentang gambar seri sudah kalian pelajari mulai dari kelas 2, ya. Dan sekarang di kelas 6 diulang kembali. Kemudian gambar seri itu fungsinya untuk apa? Ya, kegunaan gambar seri adalah 1, pencipta suasana sugestif. Juga sekaligus jembatan untuk semua siswa. Maksudnya di sini pencipta suasana sugesti jadi memberikan sugesti, ya, kepada kalian supaya kalian dapat membayangkan maupun menciptakan gambaran serta kejadian ataupun peristiwa penting berdasarkan sebuah tema maupun gambar seri yang diperlihatkan. Jadi dengan adanya gambar seri kalian bisa membayangkan atau menciptakan gambaran serta kejadian ataupun peristiwa penting yang terjadi dalam gambar seri itu. Yang kedua, melatih keterampilan ekspresi tulis. Yang ini kalau tadi menyajikan informasi penting dari teks eksplanasinya berbentuk ini, ya, tulisan secara tulis, dan ataupun keterampilan mengarang dengan cara mengamati gambar seri yang telah disediakan. Jadi gambar seri ini bisa berfungsi untuk melatih keterampilan ekspresi tulis kalian, ya, baik dengan mengarang ataupun mengamati gambar seri yang disediakan. Yang berikutnya, gambar seri ini anak-anak mempunyai kelebihan. Apa kelebihan gambar seri? Yang pertama, gambar seri bisa digunakan untuk menerjemahkan ide-ide abstrak ke dalam bentuk yang jauh lebih nyata. Jadi yang tadinya idenya masih, ya, abstrak, masih tidak nyata, diterjemahkan, dituangkan dalam bentuk yang lebih nyata. Yang kedua, gambar seri ini kelebihannya banyak tersedia di buku, majalah, koran, dan kalender. Termasuk ini di buku, ya, Bupena 6B. Kalian bisa lihat gambar seri itu ada di halaman 25. Yang ketiga, gambar seri sangat mudah untuk digunakan karena tidak memerlukan peralatan. Jadi tinggal ada gambar serinya, kalian bisa langsung mengamati. Kemudian yang keempat, gambar seri relatif tidak mahal. Gambar seri itu ya tidak mahal, ya, karena tadi banyak terdapat di berbagai media. Kemudian yang kelima, gambar seri ini kelebihannya bisa digunakan pada semua tingkat pembelajaran maupun bidang studi, termasuk yang kalian sekarang sedang pelajari. Selain gambar seri itu mempunyai kelebihan, gambar seri juga mempunyai kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, gambar seri merupakan gambar mati. Ya, namanya juga gambar, ya anak-anak. Jadi gambar seri ini merupakan gambar mati 2 dimensi yang digunakan untuk menunjukkan dimensi ketiga. Jadi yang digunakan untuk menunjukkan peristiwa, kejadian, ya, ke dalam benda, sehingga ya itu tadi yang digambarkan, sehingga harus digunakan satu seri. Jadi harus digunakan rangkaian berurutan dari objek yang sama namun dari sisi yang cukup berbeda. Kalian bisa lihat di Bupena 6B halaman 25, di sana ada proses penyaluran dan distribusi listrik berbentuk gambar seri, ada 5 gambar seri. Yang kedua, gambar seri tidak menunjukkan gerak karena itu tadi benda mati, ya, 2 dimensi. Jadi tidak bergerak. Kemudian sekarang mengurutkan gambar seri. Anak-anak, gambar seri itu nanti biasanya materinya kalian
gambar serinya tidak berurutan atau diacak. Kemudian tugas kalian adalah mengurutkan. Bagaimana cara mengurutkan gambar seri? Yang pertama, kalian harus temukan dulu judul cerita dalam gambar seri tersebut. Bu, nggak ada judulnya. Ya kalian ya buat sendiri judulnya. Melihat dari mana? Nah, melihat dari gambar seri yang disajikan. Terus yang kedua, menentukan peristiwa pertama yang mungkin terjadi dalam gambar tersebut. Nah, jadi misalnya ada 5 gambar, kalian tentukan dulu peristiwa pertama yang mungkin terjadi dalam gambar tersebut. Yang ketiga, tentukan peristiwa lain yang disusun secara logis sehingga membentuk cerita yang runtut. Setelah menemukan judul, kemudian peristiwa pertama, kemudian kalian tentukan peristiwa kedua, ketiga, dan seterusnya sesuai dengan jumlah gambar serinya, ya, sehingga membentuk cerita yang runtut. Nah, di sini sebelum kalian ke proses ya menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri, kalian silakan buka Bupena 6B, ya, bisa kalian lihat di sana. Sudah semuanya, halaman 14. Di sana ada ayo berlatih, bacalah teks berikut dengan saksama. Setelah itu kerjakan soal-soalnya. Di sini bukan mengerjakan soal ya, tapi kalian buka, di sana ada teks mengenai proses penyaluran dan distribusi listrik. Bu Nenen bacakan, tolong kalian juga ya perhatikan, dengarkan. Kalau ada bukunya kalian juga sama-sama membaca. Tahukah kamu dari mana listrik rumahmu berasal? Listrik umumnya dihasilkan pembangkit listrik yang dikelola perusahaan listrik negara atau PLN. Perhatikan gambar. Nah, di teks eksplanasi ini ada gambar, tapi bukan gambar seri ya. Di sini ada, bisa kalian lihat ada pembangkit listrik, kemudian transformator penaik tegangan, lalu ada sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi, kemudian ada transformator penurun tegangan, ada jaringan distribusi, dan terakhir aliran listrik sampai di rumah. Nah, itu gambar-gambar beserta keterangannya. Berdasarkan gambar tersebut, diperlukan tahapan-tahapan agar energi listrik sampai ke rumah-rumah. Saat di pembangkit listrik terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Komponen utama dari pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin sebagai energi penggerak, sedangkan generator yang menghasilkan listrik. Energi gerak dari aliran air diubah menjadi energi listrik oleh generator, sehingga terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Setelah energi listrik dihasilkan, tahap berikutnya adalah memindahkan energi listrik. Energi listrik disalurkan ke transformator penaik tegangan melalui saluran penghantar. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik berlangsung efisien. Setelah itu barulah listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Selanjutnya tegangan diturunkan menjadi 20 kV. Manfaat sutet adalah menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Melalui sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi. Gardu distribusi terdiri atas tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik. Tegangan listrik yang sesuai kebutuhan rumah adalah 220 volt. Bagian terakhir, aliran listrik sampai di rumah-rumah yang tersambung kabel dari gardu. Barulah kamu dan keluargamu dapat memanfaatkan energi listrik untuk berbagai keperluan. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan ya, sudah membaca pula mengenai proses penyaluran dan distribusi listrik. Sekarang ya, kalian boleh membuka Bupena halaman 25 di sini. Nah, ya.
Perhatikan contoh gambar seri berdasarkan teks eksplanasi berjudul proses penyaluran dan distribusi listrik ya. Di buku pena halaman 14. Nah, di sana kalian bisa melihat ada 5 gambar seri, yaitu A. Pembangkit listrik, B. Transformator penaik atau penurun tegangan, C. Menara saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEK, D. Jaringan distribusi, dan E. Aliran listrik sampai ke rumah. Di sana ada gambar seri yang menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi proses penyaluran dan distribusi listrik. Nah, jadi seperti itu. Kalau yang informasi yang di halaman 14 tadi itu mengenai proses penyaluran dan distribusi listrik disajikan dalam bentuk gambar seri. Jadi ada 5 gambar serinya. Sekarang silakan kalian berlatih, kerjakan, ayo berlatih di buku pena 6B halaman 26. Jadi di halaman 26 itu ada teks eksplanasi yang berjudul pesan listrik bagi kehidupan. Kemudian di sana ada 4 pertanyaan, silakan kalian kerjakan ya. Anak-anak, sekian materi mengenai menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi ke dalam bentuk gambar seri yang bisa Bu Denden sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.